3, 2, 1 ya. Baik, seperti 3, 2, 1 ya. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya ya terkait create, read, update, dan delete pada aplikasi ini. Nah, sebenarnya aplikasi ini terdapat beberapa macam fitur lainnya ya, selain create, read, update, delete. Hanya saja pada aplikasi itu tidak gimana ya maksudnya ya, tidak termasuk ke dalam create, read, update, dan delete data ya. Jadi contohnya aja nih, di sini kan ada image nih. Image ini sebagai pelengkap gitu, sebagai aset, sebagai entah itu icon, avatarnya apa, gambar usernya dan lain-lain. Itu tidak diambil dari database tapi diambil dari aset ini ya. Lalu ada di sini juga JSON. Di sini ada beberapa file JSON ya. Nah, file JSON ini fungsinya ada beberapa nih. Yang pertama country list JSON. Country list JSON ini berguna untuk memilih warga negara dari mana asal pengguna atau usernya nih. Lalu ada map style dark JSON, map style like. Ini untuk memilih dia untuk memilih apakah dia itu termasuk ke dalam, maksudnya nih, mohon maaf, maksudnya tuh apakah pengguna ingin menggunakan mode gelap atau mode terang. Seperti yang kita ketahui kan, orang-orang itu kan punya minat tersendiri ya. Ada orang yang suka menggunakan HP yang temanya cerah, atau ada juga orang yang ingin menggunakan HP yang temanya itu gelap. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, iya. Selain itu di sini ada beberapa juga ya, tapi saya rasa kalau dijelasin semuanya tuh terlalu banyak. Seperti ini hotel list, itu melist data hotel-hotel apa aja yang ada di sini, ditambahkan di aplikasi langsung ya, bukan dari database. Lalu dia akan dapat juga memfilter hotel-hotel populer yang ada di aplikasi. Juga dapat juga memberikan list data apa sih yang ada di aplikasi tersebut, apa sih yang ada, maksudnya apa sih yang ada di hotel itu, apakah dia dikasih makan gratis atau ada parkir gratis atau ada kolam renang. Jadi dia tuh ada di sini. Nah, caranya itu apa? Dia tuh seperti ini, free breakfast. Jadi dia tuh akan melakukan pemanggilan kepada file, kepada country, maksud saya ke language. Jadi semua teks-teks yang ada di program ini dia sudah ada di sini, di ID sini. Jadi dia tinggal melakukan pencarian. Nah, kalau di program ditulis penawaran terbaik, dia akan menuliskan penawaran terbaik di aplikasi. Kalau dia misalnya memilih bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Prancis, Arab gitu. Jadi kita cuma menggunakan satu kode atau satu ID dalam bahasa, tapi kita bisa memanggil semua bahasa tergantung bahasa yang dipilih oleh pengguna. Di sini banyak ya aplikasi fitur-fiturnya, tapi saya rasa ini nggak usah dijelaskan ya, karena ini hanya bisa dibilang sebagai pemanis saja, sebagai pemanis dalam aplikasi. Saya rasa semuanya sudah dijelaskan teman-teman saya ya, seperti create, read, update, dan delete itu sudah dijelaskan teman-teman saya. Jadi saya rasa saya sampai pada tahap kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu apa? Dalam pembuatan aplikasi ini penting dilakukan memahami dasar-dasar tentang Flutter terlebih dahulu, baik itu tentang bagaimana membuat widget, bagaimana mengatur bordernya, lalu bagaimana melakukan koneksi kepada database. Di sini kami menggunakan database juga ya, dimana dia akan melakukan koneksi ke sebuah database. Nah, ini ada connect database. Kalau dia connect ke database-nya sukses ya, dia akan ada tertulis connected to database successfully. Kalau gagal ya failed. Nah, di sini disesuaikan ya dengan
kita perlu melakukan penyesuaian di database untuk melakukan koneksi ke database-nya. Apakah namanya seperti hostnya di laptop saya itu pakai localhost, portnya 3306, user root, dan juga passwordnya tanpa password dengan nama database-nya Flutter out. Nah, kalau dia sebenarnya bisa aja gitu aplikasinya langsung digunakan dan datanya bisa digunakan langsung di localhost tanpa localhost gitu. Hanya saja perlu dilakukan deploy pada aplikasi. Jadi dia tuh agak lama lah kalau untuk melakukan deploy aplikasi itu. Nah, jadi create, read, update, dan delete sesuai dengan tugas, dan juga koneksi ke database sebagai penyimpanan data ataupun Firebase sebagai Firebase authentication itu sangat berguna ya. Jadi semua tugas yang diberikan itu telah dirangkum dan diterapkan pada aplikasi ini. Oke, saya rasa hanya itu saja ya dari saya. Intinya dan kesimpulannya, pada aplikasi ini kami berhasil menerapkan create, read, update, dan delete pada aplikasi bernama Spinetta. Aplikasi ini kami buat dan kami rancang untuk kebutuhan ataupun pemesanan kamar hotel. Dan pembuatan aplikasi ini juga berhasil memberikan kami pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan Flutter dan melakukan koneksi pada Flutter tersebut. Jadi sekian dari kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dan terima kasih.